Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya yakin teman-teman dalam keadaan luar biasa. Walaupun di tengah pandemi kita yang besar ini, saya yakin dan percaya Tuhan kita lebih besar daripada ketakutan kita, sehingga kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah kita. Nah, ibadah kita hari ini kita merayakan ibadah Dies Natalis KMKF MIPA pada hari Sabtu 23 Mei 2020 dengan tema TikTok. Tuhan ingin kita tetap jadi orang bijak. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kita bersama-sama menjadi satu dalam Yesus. Dengan sukacita, kita saling menopang dan memberikan hidup kita untuk Dia. Dengan penuh ucapan syukur, kita bernyanyi lagu persekutuan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Teman-teman dalam Yesus Kristus, sebelum memulai ibadah, kami mengundang teman-teman sekalian untuk merenungkan betapa dahsyatnya anugerah Tuhan, kebaikan dan cintanya di dalam hidup kita. Dia memulihkan kehidupan kita, mengangkat kita saat terjatuh dalam dosa. Bahkan ketika kita sudah kehilangan arah, Tuhan menjadi kompas kebenaran dalam hidup kita. Tuhan ingin kita tetap menjadi orang bijak. Bijak dalam pergaulan dan pergumulan dalam hidup kita. Mari kita renungkan apa yang sudah kita berikan untuk semua kebaikan Tuhan. Sudahkah kita menyenangkan Dia? Sudahkah kita bersungguh-sungguh di dalam Dia? Mari kita renungkan. Karena Tuhan ingin kita jalani hari-hari dengan penuh keyakinan. Ia menuntun kita sampai kepada rancangannya yang terbaik. Seperti kata firman Tuhan pada Mazmur 28 ayat 7 yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Mari kita renungkan di saat yang teduh. Haleluya, bernyanyi dan bersyukur bagi Tuhan Allah kita, karena Dia adalah Allah kita yang besar, di mana di dalam Dia kita selalu bersukaria senantiasa. Mari kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Lukas 8 ayat 15 berkata, "Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan." Biarlah firman Tuhan menjadi penolong dan rema di hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu pada malam hari ini. Kami datang Tuhan, teduhkanlah hati kami ya Tuhan, untuk menikmati Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Engkaulah yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu lah yang kami butuhkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih yang teduh, kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang sungguh dahsyat dan luar biasa itu. Kiranya malam hari ini ya Tuhan, Kau mencurahkannya bagi kami, memberikannya kepada kami. Dan kami boleh menikmati sepuas-puasnya ya Tuhan, pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini, di dalam ibadah kami ini ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu lah yang boleh bekerja, menyatukan hati kami semuanya ya Tuhan, untuk bersama-sama bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan malam hari ini boleh pikiran hati kami, kehendak kami ya Tuhan, sungguh-sungguh merindukan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam pertolongan Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan, kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mau menyerahkan seluruh peralatan yang kami pakai pada malam hari ini ya Tuhan, supaya Engkau berkati ya Tuhan, sebagai alat kami ya Tuhan di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sapa kita semuanya ya, Shalom. Pada malam hari ini tema kita adalah TikTok ya. Jadi
yang lagi terkenal pada saat ini ya, dan mungkin teman-teman juga kena demam TikTok juga ya. Tapi pada malam hari ini kita bukan mau belajar yang TikTok yang ituan, tetapi malam hari ini teman-teman adalah TikTok itu adalah Tuhan ingin kita tetap jadi orang yang bijak ya, jadi orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia yang bisa saja ya teman-teman ya, bukan tempat yang mudah bagi kita untuk menghadapinya. Oleh karena itu kita perlu bijaksana di dalam menghadapinya. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita khusus itu bijaksananya itu adalah berbicara tentang medsos ya. Jadi teknologi dan medsos lebih tepatnya. Jadi arahan kita bijaksananya ke arah situ ya. Karena sebenarnya kan bijaksana itu bisa luas ya di dalam segala hal, tapi pada malam hari ini adalah kita mau bicara tentang bijaksana di dalam hal area teknologi dan media sosial. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yang pertama itu adalah dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 20 ayat yang ke-23 sudah ada di slide ya. Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. 2 ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu. Nah, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Ini adalah ayat yang sangat praktis sekali gitu ya. Ketika dikatakan di sini segala sesuatu diperbolehkan. Jadi kata kunci yang pertama di sini adalah boleh gitu ya. Benar, tapi dikatakan di sini tapi bukan segala sesuatu berguna. Perhatikan ini ya. Boleh-boleh saja tetapi ada syaratnya gitu ya. Itu kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah apakah dia berguna ya. Tetapi yang kedua adalah apakah dia membangun. Perhatikan ini teman-teman ya. Jadi kita lihat ada dua kriteria ini di dalamnya. Apakah jadi kan kalau kata boleh ini kan ini pertanyaan etika ini ya, hal yang sangat praktis sekali gitu ya. Kalau pertanyaan boleh atau enggak gitu ya. Ya, syaratnya ada dua, yaitu apa? Yang pertama adalah apakah dia berguna? Apa manfaatnya bagi orang lain gitu ya? Apakah ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa gitu ya? Terus yang kedua adalah dikatakan di sini adalah membangun. Membangun orang kah, membangun iman orang kah, membangun karakter orang lah. Orang makin apa ya, perilakunya, karakternya itu makin baik misalnya melalui apa yang kita lakukan. Orang makin mengenal Tuhan, orang makin mengenal Kristus. Jadi dua itu kriterianya teman-teman. Pertama itu adalah berguna, yang kedua itu adalah membangun. Ya, baik. Selanjutnya itu adalah perangkat teknologi dan media sosial ya. Jadi teman-teman ya, teknologi ini adalah sesuatu anugerah bagi kita ya. Jadi saya masih ingat pertama-tama misalnya saya punya handphone itu senang sekali gitu ya. Baru saya punya laptop, wah itu luar biasa sekali. Saya percaya teman-teman juga sedemikian ya. Jadi punya perangkat-perangkat teknologi ini senangnya luar biasa gitu ya. Dan ini kita gunakan untuk banyak hal. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini di satu sisi dia ada aspek positifnya, dan bahkan bisa juga sih kita katakan teman-teman bahwa kita tidak bisa hidup tanpa ini pada saat ini gitu ya. Kita mengerjakan tugas kita menggunakan teknologi ya. Kita belajar kita menggunakan teknologi gitu ya. Dan bahkan di dalam kita berelasi pada saat ini juga teknologi ini kita pakai adalah untuk membangun relasi dengan orang misalnya, yaitu media sosial. Dan bahkan teman-teman pada malam hari ini ya, ini luar biasa di dalam masa COVID kita katakanlah kita ini kan sebenarnya sekarang sedang terkurung di rumah gitu ya. Tapi ini luar biasa bahwa Tuhan memberkati kita dengan memberikan berkat teknologi sehingga pada malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ini saya nggak tahu gitu ya, kita ini di mana saja pada saat ini. Tetapi
berkat teknologi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bisa beribadah pada malam hari ini. Ini adalah sungguh hal yang luar biasa yang boleh kita nikmati pada malam hari ini gitu ya. Iya. Selanjutnya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada itu statement ya. Jadi ada klip dan dalam Napoleon Dynamite gitu ya. Dikatakan seperti ini teman-teman, iya aku cinta teknologi, tapi tidak sebesar cintaku kepadamu loh. Tapi aku tetap cinta teknologi selalu dan selamanya. Jadi kalau kita baca ini, dengan kata lain adalah cinta yang besar, cinta yang luar biasa, dan bahkan dikatakan di sini ada penggunaan kata selamanya gitu ya. Sehingga kita melihat dari ungkapan ini sebenarnya ada suatu, bahkan dikatakan di sini apa ya, kualitas perasaan. Ini kan kata cinta digunakan di sini ya. Bagaimana kecintaan terhadap teknologi. Dan kita bisa bayangkan teman-teman ya, ketika ada kecintaan terhadap teknologi itu luar biasa secara waktu, secara pikiran, secara apa ya, sikap itu pasti hal-hal yang luar biasa dilakukan untuk itu gitu ya. Iya, selanjutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu bijak bermedia sosial gitu ya, di dalam menggunakan teknologi dan juga dalam kita bermedsos, media sosial ya. Nah, jadi tema kita kan tadi adalah bijaksana ya, menjadi anak Tuhan yang bijaksana, tapi dalam hal ini adalah dalam hal media sosial. Kita perlu bijak teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena apa? Ada struggles di dalamnya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi ketika kita berhadapan dengan teknologi dan media sosial. Pada malam hari ini teman-teman, ada 8 struggles ya. Ada 8 persoalan-persoalan yang sangat real yang kita hadapi gitu ya. Sehingga kita memang benar-benar perlu bijak di dalam bermedia sosial. Dan yang menarik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin malam hari ini waktu saya membukakan struggle di sini, teman-teman terkejut. Mungkin nggak terpikir sama sekali gitu ya. Tapi ternyata struggle atau persoalan-persoalan ini, ya ternyata sedemikian sebenarnya memang mempengaruhi kehidupan kita. Dan bahkan malam hari ini saya menggalinya bagaimana itu mempengaruhi kerohanian kita gitu ya. Jadi artinya media sosial ini bisa mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Dan bahkan malam hari ini saya mau mengatakan teman-teman yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita bagaimana kita menjadi murid Kristus dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi dari media sosial kita orang bisa tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus ya. Baik. Yang pertama struggles itu ya. Yang pertama adalah selanjutnya itu ya. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah pergumulan yang pertama adalah ini di dalam hal media sosial ya. Pergumulan yang pertama ternyata adalah pergumulan ketika kita bermedia sosial, kita jadi terjebak membanding-bandingkan. Jadi dari postingan-postingan teman-teman gitu ya, postingan orang misalnya di Facebooknya, di Instagramnya gitu ya, di media sosial teman kita, ternyata waktu kita melihat itu, kita bisa terjebak untuk membanding-bandingkan gitu ya. Membandingkan ini bisa dalam banyak hal teman-teman yang dikasihi Tuhan ya. Iya. Dalam hal apa misalnya teman-teman? Bisa loh dalam hal fisik ya. Jadi misalnya teman-teman satu orang anak muda misalnya yang bergumul dengan apa ya, minder ya. Itu misalnya waktu dia lihat gitu ya, satu orang temannya itu memposting foto ya, yang cantik, backgroundnya itu bagus, baru itu fotonya lagi jalan-jalan gitu ya. Wah, yang muncul bagi kita adalah apa? Waduh, enak sekali dia ya, gitu ya. Jalan-jalan gitu ya, cantik. Baru kita lihat lagi, bajunya bagus, bajunya trendy ya, gitu ya. Sementara kita lihat diri kita, ya aku gini-gini aja lah gitu ya. Aku nggak pernah jalan-jalan, bajuku pun ini aja, jarang ganti gitu ya. Bahkan mungkin kita berpikir,
bajuku memang banyak juga gitu ya, tapi nggak bermerek, misalnya seperti itu ya yang kita rasakan gitu ya. Sehingga teman-teman ya, studi menunjukkan akses media sosial sering membuat kita merasa depresi. Ini mungkin mengejutkan ya. Tapi itu yang waktu dilakukan gitu ya, penelitian itu yang terjadi gitu. Jadi apa ya, dari media sosial ini sebenarnya ini begitu kejam, akhirnya kita terjebak untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Iya, sehingga waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang pertama teman-teman, apa yang muncul di dalam hati kita? Yang pertama adalah muncul iri hati jadinya. Jadi pembandingan ini adalah memunculkan iri hati ya. Iya. Ada 3 area biasanya teman-teman. Yang pertama adalah dalam hal hubungan ya. Ya, contoh ya. Misalnya kalau di Facebook itu kan ada di situ status kita in relationship gitu ya. Wah, biasanya orang update status itu ya, dia udah pacaran atau belum, in relationship gitu ya. Baru langsung muncul di situ fotonya dengan pacarnya. Jadi artinya ini pengumuman gitu ya. Baru pernah juga saya misalnya lihat ini sudah waktunya diumumkan, misalnya seperti itu muncul gitu ya di Facebook dari teman kita gitu ya. Teman-teman ini bisa memunculkan iri hati. Waduh, ini enak sekali dia ya udah punya pacar misalnya. Ini posisi kita misalnya belum punya pacar ya. Jadi muncul iri hati di dalam diri kita. Baru belum lagi misalnya yang diekspos misalnya di dalam media sosial adalah hubungan-hubungan yang harmonis teman-teman ya. Antara orang tua, antara saudara-saudara. Waduh, ini keluarganya harmonis sekali ya. Happy sekali kelihatannya ya gitu. Jadi itu membuat kita merasa kecil, merasa apa juga ya, merasa minder. Tadi juga ini ya kita iri hati gitu ya. Itu yang pertama tadi adalah masalah hubungan. Terus yang kedua adalah masalah keadaan. Iya. Jadi keadaan orang-orang yang diposting ya, dia lagi di mana, dia lagi kuliah di mana gitu ya. Dan bahkan teman-teman ya, IPK orang pun bisa kita tahu dari media sosialnya. Jadi kayak saya misalnya teman-teman ya, saya ini kan melayani sebagai staf perkantas ya. Jadi kita udah banyak melayani, ada siswa, ada mahasiswa dan alumni gitu ya. Jadi alumni-alumni kita itu bisa tersebar kemana-mana, tapi kan nggak selalu kita ikuti perkembangannya. Artinya kontak gitu ya, dari segi WA lah segala macam gitu ya. Tapi kita misalnya adalah temanan sama dia, apakah itu di misalnya di Instagram atau itu di Facebook misalnya kita temanan gitu ya. Kita bisa tahu teman-teman ya, ternyata dia S2 gitu sekarang gitu ya. Ternyata dia di S2-nya itu tesisnya itu tentang apa, kita bisa tahu. Baru diposting juga di situ ya, IPK-nya berapa. Ini luar biasa ya. Jadi, wih, IPK-nya 3,8 gitu ya, tinggi. Baru universitasnya universitas terkenal lagi di Indonesia. Misalnya apakah UI, ITB, IPB gitu ya, yang dulu dia misalnya dari UNRI. Wah, teman-teman, ini kalau kita misalnya apa ya, kita misalnya citra diri kita nggak bagus, kita itu jadi bisa bergumul teman-teman antara membanding-bandingkan. Wah gitu, dia itu hebat, dia S2 gitu ya. Bahkan setelah selesai IPK-nya tinggi dan dia jadi dosen lagi. Wow, dia itu hebat gitu. Jadi kita makin apa ya, mungkin ya makin terpuruk ya, baru kita iri hati dengan dia gitu ya. Baru kita bisa juga teman-teman membanding-bandingkan dari segi apa? Keuangan. Ya, misalnya tidak jarang saya lihat misalnya teman-teman ya, kalau alumni ya, dia beli rumah ya, kredit lah. Jadi kebanyakan sih alumni kalau beli rumah itu kredit ya. Itu diposting itu ya, syukuran, datang orang tuanya dari kampung gitu ya, itu dari segi keuangan. Baru dia mobil baru itu diposting juga itu. Gitu ya. Jadi dia diposting di situ, baru dia berfoto dekat mobil itu ya, baru dia bilang yang menemani hari-hariku gitu ya, dibuat tangannya di atas mobil itu gitu ya. Ya, baru apa juga teman-teman, waktu dia misalnya ini ya, waktu dia promosi jabatan gitu ya, makanya kita ikuti medsos seseorang, kita udah bisa tahu dia tinggal di mana, ya rumahnya gimana, karena kan diposting itu rumahnya gitu ya, mobilnya di mana gitu ya, kayak mana, kita bisa tahu.
baru juga kita bisa tahu apa jabatannya, karena di apa itu, di posting itu waktu misalnya pelantikan jabatan dia. Nah ini luar biasa teman-teman. Jadi salah satu struggle dalam hal media sosial ini adalah ketika kita membanding-bandingkan, akhirnya muncul iri hati di dalam diri kita, gitu ya. Itu pertama, struggles pertama. Baru yang kedua, struggles yang kedua adalah pergumulan dengan hitungan like, ya. Ini pergumulan kita sekarang dan bahkan hampir semua, ya. Bahwa kita mempostingnya, tidak jarang misalnya kita terjebak pada udah berapa orang yang like. Jadi saya baca itu buku, ya, sebuah buku yang mengatakan dia baru misalnya posting fotonya, dia langsung lihat itu. Dalam 1 jam pertama siapa yang like dan berapa yang like. Baru kalau dia lihat misalnya, ya, 1 jam itu sedikit yang like, akhirnya apa? Digantinya fotonya. Luar biasa, ya. Sedemikian gitu, ya, struggle dalam hal media sosial ini. Dan makin yang uniknya teman-teman seperti ini, ya. Saya waktu mikirkan ini, iya ya gitu, ya. Makin mendapatkan like yang banyak, friend, teman gitu, ya, banyak juga gitu, ya. Ini teman apalah itu, ya, teman dunia maya, ya. Viewer, ya, waktu misalnya dia buat video Instagram atau bahkan di YouTube, baru follower yang banyak. Tapi yang uniknya itu adalah makin kita mendambakan keintiman, artinya kita ternyata hampa. Kenapa sudah like banyak gitu, ya, kita nggak puas juga sebenarnya, kita masih pengen lebih banyak gitu, ya. Teman kita banyak tapi kita nggak puas juga gitu, ya, kita hampa, kita kesepian gitu, ya. Viewer kita juga banyak, kita nggak puas juga gitu, ya. Follower kita, dan bahkan itu kan lomba-lomba juga gitu, ya, karena misalnya kalau dia misalnya YouTube, viewernya itu berapa, subscribernya berapa, itu kan lomba-lomba itu, apakah 2K, 3K segala macam gitu, ya. Nah itu luar biasa teman-teman yang terjadi pada saat ini gitu, ya. Ya, baik, yang selanjutnya adalah lihat ini teman-teman. Secara online kita lebih terhubungkan dari yang sudah-sudah. Jadi teman-teman bisa terhubung dengan teman TK-nya, ya. Iya bisa, sekarang ini, ya. Bisa terhubung dengan teman SD-nya. Kita bisa cari teman-teman kita di mana saja pada saat ini gitu, ya. Kita bisa terhubung dengan banyak orang tanpa dibatasi oleh jarak. Mau di mana dia jauh segala macam gitu, ya. Tapi teman-teman, uniknya, tapi kita sering merasa lebih sendirian daripada yang dapat kita lukiskan. Ya. Teman-teman pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu, ya? Ya. Temannya banyak gitu, terhubung kemana-mana gitu, ya, tapi sepi gitu, ya. Rasa kesepian gitu, ya, yang dirasakan gitu, ya. Ini problem, ya, ini problem. Selanjutnya, ya, lihat ini teman-teman, ya. Bersama gitu, ya, tapi terpisah. Nah ini luar biasa ini, ya. Lihat itu, ya, bersama tapi terpisah. Ya, saya percaya teman-teman pernah mengalami seperti ini, ya. Saya pernah mengalami seperti ini waktu saya KTB. Saya KTB Pasutri gitu, ya. Baru waktu itu agenda kita nggak PA. Agenda kami pada waktu itu adalah persekutuan. Jadi bawa kue tahun baru, ngobrol-ngobrol seperti itu, ya. Itu agenda kita pada waktu itu. Kita ngobrol gitu, ya. Iya. Tapi nggak lama kemudian teman-teman, secara serentak kami semua udah pegang handphone, ya, dan kami menunduk semua kayak inilah, ya, kayak yang digambar ini gitu, ya. Baru kemudian kami langsung tersadar semuanya, kami pandang-pandangan dan kami ketawa semua. Jadi ini teman-teman yang terjadi sekarang, bersama tapi terpisah. Bersama tapi kita kadang nggak suka ngobrol, ya. Bersama tapi hati kita tidak terkoneksi sama yang lain, ya. Dan bahkan teman-teman, kita di tempat ramai pun, tapi kita dipisahkan oleh media sosial kita atau gadget kita ini gitu, ya. Jadi kita sibuk sendiri gitu, ya. Dan bahkan teman-teman bisa terjadi, ya, saya pernah dengar itu, ya, bisa terjadi 3 orang yang pergi jalan-jalan gitu, ya, berangkat bareng ini, naik angkot gitu, ya, tapi tidak saling ngobrol merekanya gitu, ya. Mereka asik dengan handphone mereka.
Dan mungkin mereka hahaha gitu ya, halo gitu, disapa gitu ya. Apa ya, sapa sana sapa sini gitu sama teman-temannya gitu ya. Tapi yang menarik teman-teman adalah bahwa kalau ketemu nggak seramah itu, wah, ini kan jadi memang jadi persoalan gitu ya. Makanya saya pernah dengar itu ya, kakak itu apa ya, dia itu kalau apa di media sosial ramah sekali ya, hangat gitu ya. Tapi kalau ketemu enggak gitu ya. Itu persoalan kita sekarang. Jadi kita bisa lebih ramah, lebih hangat di media sosial daripada aslinya. Ini jadi apa ya? Ini benar-benar jadi persoalan sebenarnya gitu ya. Ya, baik. Struggle selanjutnya yang ketiga ya, pergumulan dengan kendali, gitu ya. Jadi artinya teman-teman apa? Media sosial itu memperhadapkan kita bahwa itu sebenarnya bukan hidup kita yang sebenarnya gitu ya. Jadi hidup kita tidak otentik. Jadi kita kalau misalnya inilah ya, kita entah lagi apapun ya, misalnya lagi sedih, lagi bergumul gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba selfie, kita langsung gini teman-teman, langsung gini. Gitu. Padahal sebelumnya kita itu wajah kita itu lagi sedih, lagi melo-melo mungkin gitu ya. Tetapi kita kan pengen ini ya, foto kita nggak pengen kita wajah kita sedih-sedih kayak gitu. Otomatis apa teman-teman? Ya, seakan-akan ada satu moto gitu ya, tersenyumlah di depan kamera. Ini jadi pergumulan kita gitu ya. Jadi artinya apa sebenarnya? Media sosial yang mengendalikan hidup kita gitu ya, sehingga kita tidak otentik. Jadi kita pengen menampilkan yang bukan diri kita, tapi kita menampilkan yang kita inginkan tentang diri kita. Waduh, itu beda sekali itu ya. Itu beda sekali gitu ya. Menampilkan antara yang apa yang kita inginkan tentang diri kita dengan yang diri kita yang sebenarnya. Jadi ini beda sekali gitu ya. Ya, selanjutnya, ya, mari kita perhatikan ini ya. Semakin terfilter hidup kita, semakin kita perlihatkan kepada sesama hanya aku yang kita mau. Ya, mereka lihat. Ya, jadi kalau ini yang kita pegang misalnya hanya aku yang kita mau atau aku yang kuinginkan, itu yang aku pengen mereka lihat gitu ya. Ya, semakin sulitlah kita teman-teman bersikap otentik. Ya, jadi mungkin sih teman-teman kita tidak palsu sepenuhnya sih gitu ya. Tetapi mungkin cenderung yang memang kita tunjukkan itu adalah hanya sisi-sisi yang kita ingin orang tahu gitu ya. Jadi kita nggak otentik lagi, tidak natural lagi gitu ya. Dan bahkan itu teman-teman ya, saya pernah itu waktu apa ya, pernah pembicara dalam sebuah acara ya, acara Natal waktu itu. Tiba giliran foto ya, sengaja itu dia tuh. Jadi biasanya saya kan kecil ya, saya kecil kurus. Yang gemuk biasanya nggak akan mau berfoto dekat saya. Karena apa? Jadi kalau yang gemuk berfoto dekat yang kurus, jadi dia memang gemuk sekali kelihatan gitu ya. Dia akan usahakan dia ada bersama dengan yang agak mirip dengan dia, sehingga nggak langsung kelihatan sekali gitu ya, dia memang gemuk sekali gitu ya, saya kecil gitu ya. Nah itu kan artinya apa? Pengen memperlihatkan yang dia pengen mau gitu. Dia nggak pengen kelihatan memang dia gemuk sekali gitu di foto itu ya. Iya. Atau yang ini ya, ada teknik berfoto supaya kelihatan kurus gitu ya. Jadi badannya agak dimiringkan gini ya. Itu teknik berfoto itu supaya kelihatan kurus. Jadi nggak benar-benar kelihatan apa adanya gemuk gitu ya. Ya, persoalan selanjutnya adalah ya, lihat ini ya, ketika kehidupan media sosial lebih bahagia dari dunia nyata. Wah, gitu ya. Makanya kadang-kadang gini ya, waktu kita lihat dari media sosial seseorang, dia bahagia, kita, aku pengen kayak dia. Mungkin kita jadi kayak gitu ya. Aku pengen lah modelnya kayak keluarga dia gitu ya. Kayaknya harmonis, kayaknya enak sekali. Kayaknya abang itu sedemikian menghargai kakak itu gitu ya. Kita lihat dari media-media sosialnya mereka gitu misalnya gitu ya. Tetapi sebenarnya teman-teman ya, sering sekali sebenarnya kalau kita dalam berelasi ya,
dalam berelasi di dalam kehidupan nyata, kita bukan berelasi dengan sebenarnya dengan kelebihan-kelebihan seseorang ya. Itu tidak ada persoalan sama kita gitu ya. Itu enak saja gitu ya untuk kita berelasi dalam misalnya kelebihan-kelebihan seseorang. Tapi yang sering menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita berelasi dengan seseorang ketika kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahannya. Makanya ini ya, saya memang benar-benar belajar bahwa nggak bisa cepat-cepat menilai orang. Nggak bisa misalnya, waduh kayaknya dia bagus, langsung misalnya kita kasih tanggung jawab banyak segala macam gitu ya. Tunggu dulu gitu ya, karena apa ya, seseorang itu bisa benar-benar kita kenal dengan dalam waktu kita dekat. Ya, kalau kita hanya melihat misalnya media sosialnya, itu belum bisa, atau bahkan dalam dunia nyata pun itu ya, waktu kita mengenal seseorang hanya dari kita lihat kelebihan-kelebihannya, itu belum diri dia seutuhnya gitu ya. Nah, jadi ada kelemahan-kelemahan seseorang yang kita hadapi gitu. Dengan kata lain, teman-teman, ini menjadi satu persoalan ya, ketika kehidupan media sosial lebih bahagia dari dunia nyata. Persoalan berikutnya adalah ini teman-teman, pergumulan dengan ketidakpekaan. Ya, contoh yang paling sederhana teman-teman pada saat ini masa COVID ya, banyak orang yang bergumul dalam hal keuangan, ekonomi benar-benar sulit pada saat ini teman-teman. Mungkin ada sih yang enggak ya, tapi mungkin tidak banyak lah yang persoalan ekonomi tidak sulit. Tapi dampak COVID ini benar-benar persoalan sulit gitu teman-teman gitu ya. Tapi lihat itu teman-teman, ketidakpekaan misalnya dalam kondisi seperti ini pun masih misalnya mengekspos adalah makan makanan yang enak gitu ya. Misalnya sementara orang makan sulit gitu ya. Tapi yang unik memang sekarang teman-teman ya, sesulit-sulit apa hidup orang ada medsosnya. Karena memang untuk punya medsos ini kan tidak perlu canggih-canggih kali handphonenya ya. Yang sederhana pun udah bisa punya medsos gitu ya. Jadi sehingga dia dalam kesederhanaannya pun dia ini gitu loh. Bisa dia melihat kehidupan orang-orang, oh dia seperti ini, oh dia seperti ini gitu ya. Iya, jadi memang bergumul dengan ketidakpekaan. Dan yang selanjutnya adalah, ya ini teman-teman, makin banyak kita terekspos kesedihan, makin sulit kita untuk peduli. Ya, jadi dari media sosial kan bisa juga kita banyak ya baca kesedihan, pergumulan gitu ya, krisis gitu ya. Ya, kita makin sulit untuk peduli sama orang lain. Jadi seakan-akan jadi kayak tumpul gitu loh hati kita itu. Sedemikian banyak istilahnya peristiwa-peristiwa kesedihan. Makanya teman-teman kadang-kadang itu ya, misalnya saking misalnya di media sosial ya, kita lihat berita kematian, itu kan sering ya, bahkan sering sekali orang memposting ini ya, benar-benar apa ya, diposting di situ orang yang meninggalnya gitu ya. Jadi dari situ kita tahu dan kadang-kadang kita jadi biasa loh. Jadi apa gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu ada kesedihan. Jadi kayak gini, kayak udah biasa aja meninggal gitu. Jadi kita tidak terlalu bersedih lagi gitu ya. Ih, dia apa ya meninggalkan anak-anaknya, dia meninggal, baru suaminya, baru anaknya masih kecil-kecil. Kadang-kadang bisa gitu, saking udah banyak kita itu apa ya membaca, mendengar yang sedih-sedih gitu ya dari media sosial kita, akhirnya tidak peka lagi dengan sekeliling kita gitu ya. Ya, baik selanjutnya adalah ini teman-teman, ini contohnya gitu ya. Kalau misalnya orang misalnya memposting seperti ini ya, aku tak ingin bangun, aku merasa jauh lebih baik saat tidur dan itu sangat menyedihkan. Misalnya memposting seperti itu ya, kadang-kadang ya sedih sekali gitu ya. Tapi kita nggak ini lagi lah, nggak terlalu menghayati bagaimana kondisi dia pada saat itu ya. Padahal dia katanya dia tak ingin bangun, dia merasa jauh lebih baik saat tidur. Ini kan nggak ada kehidupan lagi itu ya. Ya benar, yang dia bilang sangat menyedihkan gitu ya. Tapi
kita bisa tidak ada empati lagi ya. Ketika misalnya kita membaca ada uh, postingan seperti ini ya. Ya, pergumulan selanjutnya adalah ini teman-teman ya, pergumulan dengan hidup tidak berintegritas ya. Jadi di situ adalah kita tergoda nonstop melihat. Iya. Jadi biasanya ada itu konten-konten yang sangat kita sukai ya. Apakah makanan ya. Jadi kita itu kayak memang dikuasai itu. Bahkan tahan kita berjam-jam ya untuk melihat makanan-makanan doang. Dan biasanya kan itu memang hiburan sama kita gitu ya. Tapi teman-teman persoalannya adalah bahwa waktu kita melihat itu mengotori kemurnian kita di hadapan Tuhan gitu ya. Terus misalnya juga yang ini teman-teman, yang terobsesi dengan misalnya bintang-bintang film gitu ya, atau artis Korea lah, ini kan Lee Min Ho ya, atau yang artis-artis apa drakor sekarang gitu ya, terobsesi kita sama dia gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, ingat yang tadi yang pertama itu ya, yang pertama tadi kan boleh, tapi apakah itu berguna atau membangun? Berguna untuk diri kita, membangun diri kita gitu. Teman-teman, dalam batas tertentu nggak salah gitu. Tapi bayangkan aja teman-teman kita berjam-jam untuk itu. Sampai misalnya apa ya, terbengkalai gitu kegiatan kita yang lain gitu ya. Nah, ini kan jadinya mencemarkan gitu ya kemurnian kita di hadapan Tuhan gitu ya. Dan bahkan memposting hal-hal yang memang yang tidak berguna gitu teman-teman gitu ya. Baik itu kata-kata atau bahkan mungkin apakah itu gambar atau quote gitu ya. Ya, misalnya saja teman-teman, saya terkejut ya, misalnya melihat pernah seseorang menulis di Facebooknya ya satu kata gitu, tapi saya sedih gitu waktu membaca statusnya itu teman-teman. Dan dia itu anak Tuhan. Tahu teman-teman kata apa yang ditulis? Hanya satu kata, huruf besar semua. Yang dituliskannya adalah apa teman-teman gitu ya? Anjing. Saya sedih gitu loh. Ya ampun gitu. Itu tanpa gambar, kata-kata gitu kok. Mau ya apa memposting yang kata-kata yang seperti itu gitu ya. Itu waktu saya melihat itu saya ini ya, saya sedih gitu ya. Itu langsung banyak itu apa ya teman-teman komen dari yang lain gitu ya. Siapa maksudnya gitu. Baru sabar bro gitu ya di komen itu kan kita kan bisa membaca komen orang ya ke bawah gitu ya. Jadi ini apa persoalannya ini ya, kita berpikir seperti itu ya dari sebenarnya postingannya ini jadi kelihatannya teman-temannya tahu, teman-teman kerjanya tahu kenapa dia seperti itu, tapi teman-teman kita sebagai anak Tuhan ini kan sudah mengotori ya kemurnian kita di hadapan Allah gitu ya. Ya, pergumulan selanjutnya adalah ini kritik yang tidak ada hentinya gitu ya. Jadi kritik online terus-menerus mendorong kita untuk melihat kelemahan, cacat celah, dan kegagalan orang lain dan bukan menyemangati mereka gitu. Di media sosial itu teman-teman luar biasa itu kritik, dibully gitu ya, itu luar biasa tuh. Saya benar-benar saya mikir 1000 kali memang misalnya kalau membuat status gitu misalnya di media sosial karena seperti itu. Bahkan misalnya kalau buat tulisan, apalagi misalnya tulisan yang dia misalnya berhubungan dengan yang lain gitu ya, takut kita gitu apa komentarnya ya, karena itu bisa kasar-kasar itu komentarnya gitu ya. Itu luar biasa teman-teman, benar-benar saya kadang berpikir itu waduh kayak pembunuhan karakter ya ketika terjadi seperti itu gitu ya. Iya, baik, selanjutnya adalah pergumulan yang ketujuh ya. Pergumulan yang ketujuh adalah ini penyembahan berhala ya. Ini mengejutkan bagi kita ya. Tapi ternyata teman-teman ya, teknologi dan media sosial kita bisa terjebak pada penyembahan berhala gitu ya. Kapan
ketika apa ya, kapan itu bisa dikatakan penyembahan berhala, teman-teman? Adalah ketika kita tidak bisa hidup tanpanya, gitu ya. Jadi kita kayak terikat, bahkan udah candu, gitu ya. Nah, makanya ini nggak tahu teman-teman. Kalau ditanya misalnya teman-teman satu hari megang handphone gitu ya, atau bermedia sosial berapa jam, gitu ya. Pernah saya tanya misalnya ada seseorang, wih seharian lah Pak, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau tidur pun itu di bawah handphonenya itu ya, di sampingnya gitu ya. Langsung cek gitu ya, pagi-pagi langsung melihat apa yang masuk segala macam gitu ya. Jadi bisa strugglesnya itu adalah pergumulannya terjebak pada menjadikan teknologi dan media sosial menjadi berhala gitu ya, di dalam kehidupan kita. Baik, yang selanjutnya adalah pergumulan yang kedelapan adalah ini. Apakah teman-teman pernah ngalamin ini ya? Ada namanya nomophobia ya. Jadi ini nomophobia ini adalah ketakutan karena tidak memegang suatu perangkat mobile atau berada di luar jangkauan telepon mobile, gitu ya. Ini takut, langsung gelisah, langsung merasa nggak aman itu teman-teman, gitu ya. Iya. Jadi kalau kita dipisahkan gitu ya dari handphone kita itu, kita langsung kayak merasa takut, kayak kehilangan kendali, kayak ada sesuatu yang hilang, kayak ada sesuatu yang benar-benar kurang di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah ini benar-benar pergumulan yang kita hadapi waktu berbicara tentang handphone dan media sosial. Ya, selanjutnya adalah ini teman-teman ya. Banyak di antara kita saat bosan, saat sedang tidak ada kesibukan lain, atau di sela-sela tugas atau percakapan, ya bahkan percakapan juga loh teman-teman ya, punya suatu kebiasaan otomatis, ya, tanpa dipikir lagi, untuk mengambil perangkat mobile kita dengan malasnya mengklik ke sana sini, ya. Kita nggak butuh sebenarnya apakah kita ada menghubungi orang, segala macam gitu ya, tapi kita udah spontan, ya, mengambil Android kita, mengambil handphone kita gitu ya. Dan lihat itu ya, dan waktu kita ngambilnya dengan malas mengklik sana sini, tak jelas gitu, baru cek status orang ini gitu ya, teman-teman gitu ya. Jadi hidup kita sebenarnya sedemikian busy, distraksi terus, distraksi terus, distraksi terus gitu ya. Ya, jadi teman-teman, mengapa kita perlu memang bijaksana bahwa memang kita mengalami struggles. Ya, jadi tadi ada 8 yang menjadi struggles atau persoalan-persoalan kita ketika kita hidup di era digital pada saat ini yang identik dengan laptop kita gitu ya, Android kita dan juga media sosial kita. So, selanjutnya adalah bagaimana gitu teman-teman supaya kita bisa bijaksana bermedia sosial. Jadi kalau kita lihat tadi teman-teman, ternyata persoalan kita lebih dalam lagi, adalah persoalan spiritualitas. Ketika teman-teman media sosial dan teknologi yang memegang kendali kehidupan kita gitu ya. Dengan kata lain, sudah itu yang menjadi pusat kehidupan kita gitu. Sehingga kita perlu ya Tuhan, teman-teman, memikirkan bagaimana kita yang memegang kendali gitu ya. Jadi bukan media sosial yang memperbudak kita, tapi kita yang memang mengaturnya bagaimana gitu. Itu namanya bijak bermedia sosial gitu ya. Iya, hal yang pertama adalah bagaimana kita bijak bermedia sosial. Yang pertama adalah ini teman-teman ya. Jadi tadi kan persoalan kita adalah membanding-bandingkan. Nah, kita perlu teman-teman bahwa di sini supaya kita tidak terjebak di dalam persoalan tadi adalah kita bersyukur dalam segala hal. Ya. Jadi waktu kita lihat misalnya orang posting rumah, kita nggak perlu iri hati, ya. Orang posting ya baru relationship pacaran, kita nggak perlu iri hati gitu ya. Orang memposting dia kuliah di mana, kita nggak perlu iri hati. Kita bisa bersyukur dalam segala hal gitu ya. Baru kita merasa cukup dengan kita kuliah di mana, dengan visi kita, dengan apa yang kita punya, dengan pendidikan kita, kita merasa cukup dengan itu gitu ya. Dan bahkan teman-teman, bagaimana kita merasakan bahwa kesuksesan orang lain kita mampu bersukacita di dalamnya gitu ya. Kita akan lihat ayat-ayat ini satu demi satu ya. Yang pertama adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, slide selanjutnya. Ya,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan ini teman-teman, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, termasuk dalam kekurangan kita. Ya, kita nggak sekaya yang lain, kita nggak secantik yang lain, hidup kita nggak sebahagia yang lain. Maksudnya sebahagia itu maksudnya dari kelancaran hidup misalnya gitu ya. Kesuksesan kita nggak seperti yang lain gitu, tapi kita mampu mengucap syukur di situ. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya, sehingga kita memang waktu kita bermedia sosial terjebak orang seperti ini, dia punya ini, dia yang gitu ya. Kita nggak terjebak pada iri hati gitu ya, tapi kita bisa mengucap syukur gitu ya untuk hidup kita gitu ya. Iya, nah selanjutnya adalah ini teman-teman ya. Ini luar biasa ini teman-teman. Dikatakan di sini ya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi kita bukan pura-pura ya bahwa iya aku udah lebih daripada cukup diberkati itu, bukan, tapi ngerti kekurangan, ngerti kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan ini ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi hidup merasa cukup. Nah ini penting teman-teman ya, sehingga kita memang nggak iri hati sama orang lain. Dalam kekurangan kita merasa cukup, ya. Kita bisa tetap sukacita ya. Dalam kelebihan pun kita merasa cukup gitu ya. Dan apa yang menjadi rahasia kita mampu untuk seperti itu? Perhatikan bagian yang terakhir itu teman-teman, ya 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu rahasianya. Bagaimana kita bisa merasa cukup dalam kekurangan, dalam kelaparan, gitu, nggak ada makanan lagi, gitu ya. Uang kiriman kita belum cair, gitu ya. Tapi kita tetap bisa merasa cukup. Nah, rahasianya adalah karena kita bergantung kepada Tuhan di dalam itu, gitu ya. Iya. Ayat yang ketiga adalah Roma ya. Nah, ini mungkin sulit ini melakukan ini, tapi dalam Tuhan bisa, teman-teman. Roma 12 ayat 15a ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi waktu orang misalnya rumah baru, kita bilang puji Tuhan. Waktu orang teman-teman yang ujian sidang, kita bilang puji Tuhan gitu ya. Karena pasti orang yang ujian sidang dia lulus pasti itu senang minta ampun ya. Iya. Kita bilang puji Tuhan, kita mampu bersukacita gitu dengan Dia. Baru misalnya satu kelas kita udah wisuda, kita belum gitu ya. Kita bersukacita dengan Dia, puji Tuhan, kita katakan seperti itu gitu ya. Nah ini apa teman-teman? Ini kita mampu lakukan ketika kita memang berada di dalam Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita gitu ya. Yang kedua, cara bijak bermedia sosial. Yang kedua adalah mengembalikan keintiman. Tadi kan persoalan kita adalah ya, friend kita banyak, viewer kita banyak gitu ya. Tetapi kita hampa. Kita kosong gitu loh. Jadi gimana caranya gitu ya, supaya kita tidak hampa, tidak kosong, tidak merasakan kesepian. Jadi kehampaan, kesepian itu kan sebenarnya kebutuhannya kan relasi ya, keintiman. Relasi keintiman yang real. Itu teman-teman gitu ya. Kalau kita memiliki relasi dan keintiman yang real, kita tidak akan kosong, tidak akan kesepian gitu ya. Ya, caranya adalah bagaimana kita memastikan teknologi memperkaya hubungan-hubungan kita, bukan menggantikannya. Perhatikan ini teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah memperkaya, bukan menggantikan gitu ya. Ya, kalau kita lihat itu misalnya Yesus ya dengan murid-murid, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu kan ada relasi yang real ya. Ada bersama, baru ada sentuhan di situ. Pasti waktu murid-murid mengalami itu ya, waktu kaki Petrus itu dibasuh itu ada getaran pasti di dalam hatinya ya, dirasakan oleh Petrus gitu ya. Guru Tuhan yang dikaguminya selama ini, yang dihormatinya gitu ya.
Tapi membasuh kakinya itu kan pasti itu memberikan satu suatu kesan yang mendalam di dalam dirinya tentang kasih dan juga kerendahan hati dari Tuhan Yesus gitu ya. Ya, jadi teman-teman di dalam era digital, zamannya media sosial, bagaimana kita memiliki relasi-relasi yang real gitu. Bukan relasi dunia maya gitu ya. Biarlah medsos kita memperkaya gitu ya. Mungkin bisa menghubungkan, tapi setelah itu ada relasi-relasi yang kita bangun lebih dalam gitu ya. Iya, misalnya teman-teman ya, salah satu ya saat ini kita bisa tahu kabar orang, kondisi orang dari media sosialnya, gitu ya. Nah, untuk membangun hubungan yang dalam adalah dengan apa teman-teman misalnya? Waktu kita tahu dari media sosialnya dia lagi bergumul, lagi sedih gitu ya. Bagaimana kita membangun relasi dengan dia dengan misalnya kita ajak janji ketemuan, ya? Apakah makan bakso gitu ya? Baru kita tanya dia, kita ngobrol-ngobrol dengan dia gitu ya. Jadi kita lihat itu teman-teman ya, media sosial yes, artinya untuk memperkaya gitu ya, tapi bukan menggantikan gitu ya. Nah ini penting teman-teman ya. Jadi saya itu baca buku ya, ada satu orang cerita di situ, dia bilang gini, saya friend-nya banyak, viewernya banyak gitu ya di media sosialnya gitu ya. Tapi waktu saya ada pergumulan, nggak ada satu orang pun yang benar-benar bisa saya ajak gitu untuk bicara dari hati ke hati. Nah itu kan menyedihkan sebenarnya ya teman-teman gitu ya. Jadi ya emptiness. Jadi yang dia butuhkan sebenarnya adalah relasi-relasi yang dalam. Jadi biarlah itu relasi dalam media sosial itu bisa hanya sebagai jembatan gitu ya. Tetapi membangun hubungan-hubungan real tetap perlu dilakukan di luar itu gitu ya. Yang ketemu gitu ya, atau bahkan mungkin kalau konteks dia jauh gitu ya, dia teleponan dan curhat dari hati ke hati gitu. Itu benar-benar ada perhatian di dalamnya itu gitu ya. Ya, baik, selanjutnya adalah ini teman-teman ya, yang ketiga menyatakan keotentikan gitu ya. Jadi kita menjadi pribadi otentik di dalam media sosial kita kan gitu ya, maksudnya ini ya. Ya, bersikaplah otentik terhadap semua orang, bersikaplah transparan terhadap semua orang, dan bersikaplah intim terhadap sebagian orang. Jadi otentik ini memang terhadap semua orang. Jadi artinya tidak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu ya di dalam kehidupan kita gitu ya. Tetapi kan mungkin kita seperti ini ya. Berarti kita ceritakan aja semua di media sosial kita, dosa-dosa kita segala macam, apa yang terjadi, kita marah sama apa, diceritakan ke semua gitu ya. Enggak juga gitu loh. Tetapi otentik ini maksudnya adalah tadi itu loh misalnya ya, yang sebelumnya misalnya masih sedih gitu ya, tiba-tiba kalau selfie langsung gitu ya, langsung senyum gitu ya. Nah itu kan nggak otentik gitu ya. Jadi artinya yang kita tampilkan nggak di diri kita sebenarnya gitu ya. Yang diri kita waktu itu adalah lagi bad mood kan gitu ya. Tapi yang muncul di sini adalah dengan senyum manis gitu ya. Dan itu kita terlatih gitu ya, gini. Makanya ada teman saya ini ya mengatakan itu sering sekali dulu saya lihat itu statusnya, dia bilang gini, gampang untuk memberikan image bahwa kita itu orang yang bahagia. Lebarkan aja mulutmu, posting di dalam media sosial, orang sudah mengira kau bahagia. Lebarkan gini ya. Gampang sekali gitu loh. Jadi kayak happy gitu ya, padahal sebenarnya kan realitasnya nggak seperti itu gitu ya. Selanjutnya, ya, segala yang kita katakan dan posting haruslah benar, tapi tidak segala yang benar harus kita katakan dan posting. Nah ini dalam loh kata-katanya ini teman-teman ya. Segala yang kita katakan dan posting haruslah benar. Ini kan otentik tadi ya. Tapi tidak segala yang benar harus kita katakan dan posting. Berarti kan ada seleksi juga di sini ya. Tapi tidak ada pembohongan di sini teman-teman ya.
yang kita posting itu adalah yang benar tentang diri kita, gitu ya. Jadi di situ nggak ada pura-pura bahagia, kan gitu ya, nggak ada. Ya, yang kita posting yang benar, yang kita katakan adalah yang benar, gitu ya. Tapi tidak segala yang benar harus kita katakan dan posting. Tidak semua tentang diri kita, sekalipun itu benar, kita katakan dan kita posting di dalam media sosial kita. Ini bijak bermedsos, teman-teman, gitu ya. Ya, jadi dengan kata lain saya katakan seperti ini, teman-teman, gitu ya. Apakah media sosial, teman-teman, gitu ya, itu benar-benar menggambarkan diri teman-teman, gitu ya. Jadi kalau di media sosialnya ceria, teman-teman memang ceria enggak? Atau media sosial teman-teman, orang mengenal teman-teman itu ceria, tapi aslinya enggak sebenarnya. Nah, itu kan menyedihkan kalau seperti itu, gitu ya. Media sosial teman-teman itu adalah ini ya, suka posting masak-masak gitu ya. Padahal nggak suka masak. Jadi istilahnya apa? Tidak menggambarkan diri kita, kan nggak otentik ya. Nah, tapi ini teman-teman, segala yang kita katakan dan posting haruslah benar, tapi tidak segala yang benar harus kita katakan dan posting. Misalnya tentang keluarga, teman-teman ya. Kita posting, bapak kita adalah pahlawan kita, teladan kita, dia pemimpin, visioner. Benar nggak? Kan gitu ya. Jadi bukan hanya pencitraan, bukan memberikan kesan bahwa keluarga kita hebat loh, bapakku hebat loh gitu. Padahal kita sangat bergumul gitu loh dengan bapak kita gitu. Kita nggak sekagum itulah, nggak sekagum di medsos kita lah gitu misalnya terhadap bapak kita gitu kan. Ini kan namanya tidak otentik ya. Tapi nggak juga teman-teman, harus kita posting bapak kita pemarah, bapak kita ini enggak gitu, itu nggak bijaksana juga teman-teman gitu ya. Ya, sama seperti misalnya ada sebuah kisah gitu ya, ada seorang memposting ya, seorang istri memposting, dipostingnya foto suaminya. Dia minta dukungan doa. Makanya ini kan sekarang di media sosial pun berdoa ya. Makanya sampai dikritik orang itu ya. Apakah ada Tuhan di media sosial ya? Kok di media sosial berdoa gitu ya? Tuhan tolonglah hambamu yang lemah ini. Misalnya kan kayak gitu kan. Terus itu seorang istri memposting ya, dipostingnya fotonya dengan suaminya gitu ya. Baru dia minta doa. Doakan. Saya ingin suami saya bertobat. Dia pemarah, dia jahat gitu, sangat tidak bijaksana teman-teman gitu ya. Walaupun itu benar, tapi tidak segala yang benar harus dikatakan dan dipostingkan gitu ya. Saya berpikir gini teman-teman, harus sekali seisi dunia tahu ya suaminya yang seperti itu gitu ya. Apakah tidak lebih baik gitu loh, dia memang bawa tentang keberadaan suaminya di dalam doanya, dia bawa kepada Tuhan, baru mungkin yang bisa dia minta doa adalah lingkaran-lingkaran terdekatnya gitu ya, apakah pendetanya atau teman-teman apanya gitu ya, kelompok kecilnya misalnya gitu. Ya, baik, selanjutnya. Ya, ini teman-teman ya, yang keempat, membangkitkan belas kasihan. Jadi tadi kan dengan pengaruh media sosial ini kan kita jadi nggak peka ya sama orang lain ya. Tidak peka. Ya, ini ada, saya baca ini ya, kisah sedih namanya Migen ya. Dia memposting di dalam Facebooknya itu adalah, di dalam media sosialnya adalah bahwa kakek yang sangat dikasihinya meninggal dunia, kan gitu ya. Wow, turut berduka cita, turut berduka cita, turut berduka cita gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, yang membuat dia kecewa adalah apa? Waktu dia ketemu sama teman-temannya itu, nggak ada satupun yang nanya tentang ini, tentang kakeknya yang meninggal, nggak ada yang nanya gitu loh, nggak ada menyinggung gitu. Makanya dia bilang tidak ada satupun yang sebenarnya benar-benar berempati bahwa aku sedih kehilangan orang yang saya kasihi. Dia mengatakan seperti itu gitu. Makanya teman-teman, bagaimana membangkitkan belas kasihan, kita harus belajar dari Yesus ya. Di dalam Matius 20, 29, 30 dikatakan itu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Perhatikan ini ya, ada belas kasihan
dan itu ada buktinya, ya. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Jadi ada 2 orang buta pada waktu itu yang datang pada Yesus. Waktu Yesus melihat dia berbelas kasihan, teman-teman. Tapi tidak berhenti juga pada belas kasihan, tapi ada satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Ya, jadi artinya teman-teman ya, belas kasihan sejati akan kelihatan dari apa? Tindakan. Kalau misalnya hanya kasihan ya, tapi kalau tidak ada tindakannya dari kasihan itu tidak kasihan yang sebenarnya, itu hanya pura-pura saja teman-teman, gitu ya. Tetapi belas kasihan sejati itu selalu nampak dari tindakan yang nyata yang kita lakukan terhadap orang lain, gitu ya. Nah, makanya itu teman-teman, memang kita harus ini ya, dalam bermedia sosial ini, misalnya kita tahu kondisi orang, bagaimana kita teman-teman bukan hanya sekedar ini ngetik gitu ya, udah biasa aja gitu loh, apa ya, misalnya kalau ada yang meninggal, rip, cepat aja kita rip, tanpa kita benar-benar berempati dan merasakan apa yang dirasakannya gitu. Tapi secepat-cepatnya rip, kita udah langsung melihat lagi yang lain segala macam gitu ya. Tapi ketika kita berempati sama dia, bisa ada tindakan-tindakan seperti itu ya. Apakah kita telepon dia, baru pas ketemu kita memang peduli, kita akan tanya apa yang dialami dia, gitu ya. Baik, yang kelima, ya, menghidupkan kembali integritas, gitu ya. Jadi medsos tadi kan bisa mencemarkan kemurnian kita di hadapan Tuhan ya. Jadi bisa disintegritas online ya. Jadi bagaimana kita kudus baik di ruang publik waktu kita bersama dengan orang lain, tapi juga di dalam kehidupan kita pribadi kita atau dalam online kita, gitu ya. Jadi itu bisa pornografi gitu ya, belanja online yang tidak terkendali. Tidak salah belanja online ya, tapi ketika tidak terkendali itu menjadi persoalan, teman-teman. Baru judi online ya. Ya. Jadi ini hal-hal yang mencemarkan kita ya di dalam ranah teknologi dan juga media sosial. Ya, bagaimana caranya teman-teman kita mengembalikan integritas kita, gitu ya. Cenderungkan teman-teman di area-area ini kita mungkin udah kecanduan ya. Jadi spontan sekali gitu ya, dalam hal pornografi sudah kecanduan gitu ya. Itu sudah bahkan mungkin sudah menjadi sebuah tombol otomatis sama kita. Misalnya kalau kita misalnya punya waktu kosong sudah langsung gitu loh, tangan kita klik-klik sudah lancar sekali gitu loh mengakses yang pornografi misalnya. Jadi kita udah kecanduan, sama dengan belanja online gitu ya. Bahkan sampai terjebak pada penumpukan gitu ya. Belanja-belanja yang nggak kita perlukan pun ya kita seperti itu gitu ya. Ya. Terus jadi bagaimana gitu teman-teman? Kita bisa lepas dari itu. Ya, Yakobus 4:7-8 dikatakan ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi dengan kata lain, caranya seperti apa teman-teman? Caranya adalah dengan apa? Dengan kita tunduk kepada Allah. Nah, dengan kata lain apa teman-teman ya? Kalau tadi kan orientasinya itu kan orientasi kepada yang kecemaran-kecemaran tadi. Tapi ini bagaimana kita mendekat kepada Allah. Dan kita tunduk kepada Allah, apa yang diinginkan Tuhan di dalam kita gitu ya. Baru dengan kuasa Allah itu kita melawan iblis, teman-teman. Dan itu pada akhirnya kita mampu meninggalkan kecemaran-kecemaran yang tadi yang sudah biasa sekali kita lakukan gitu ya. Ya, ini kebenaran yang luar biasa teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita kayak nggak percaya, kita kayak udah sudah tercemar begitu dalam, kita kayak tidak percaya kita sanggup bisa lepas dari itu. Tapi bisa gitu ya. Dengan kuasa Allah ternyata bisa. Baru karena ada dikatakan di sini ya, lawan gitu loh. Jadi waktu misalnya ada keinginan untuk teman-teman, untuk misalnya mengakses yang pornografi gitu loh, kita lawan gitu. Jangan turuti keinginan kita yang kuat itu gitu loh, lawan gitu.
Nah, kita ternyata teman-teman nggak apa-apa kok gitu waktu kita lawan. Kadang-kadang kita kan takut ya bahwa itu sesuatu yang kayaknya sudah satu kenikmatan dalam diri kita gitu ya. Nah, tapi ternyata waktu kita lawan, kita bisa kok gitu loh. Dan kita bisa justru jadi merdeka, justru jadi bebas gitu loh dari hal-hal yang selama ini begitu kuat mengikat kita gitu ya. Iya. Selanjutnya, 6, mengingat perkataan yang membesarkan hati gitu ya. Jadi tadi menghadapi struggles yang kritik-kritik gitu ya, membuli gitu ya, yang memang bisa mematahkan semangat kita, membuat kita sedih gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk mengatasi ini? Selanjutnya ya. Ya, dari apa misalnya teman-teman ya, yang misalnya dari posting-postingan teman-teman kita gitu ya, sikap yang pertama bisa kita lakukan gitu ya. Kalau tadi kan ada kritik, jadi kalau bully memang itu kan sudah apa ya, sudah kayak merendahkan kita kalau kita dibully ya, apakah itu bullying fisik atau emosi atau apapun itu memang pasti negatif lah gitu ya. Tapi misalnya ada kritik yang bagus, berarti kan ini kritik yang membangun ya. Nah, ini Amsal 15, 31 sampai 32 dikatakan seperti ini teman-teman ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Jadi kalau yang sifatnya seperti ini, teman-teman kita dengarkan. Gitu. Jadi artinya kita terbukalah menerima, itu didikan sama kita. Itu teguran sama kita. Walaupun memang nggak enak ya. Ya, teman-teman ditegur itu nggak ada yang enak. Hati kita itu tidak enak gitu. Ketika disentuh di area yang kita apa ya, kita ada kelemahan, itu pasti tidak enak, teman-teman gitu ya. Tapi sebagai seorang anak Tuhan ya, bagaimana kita mau mendengarkan teguran gitu ya. Kita perlu peduli gitu terhadap itu adalah didikan bagi kita, membentuk kita gitu ya. Ya. Selanjutnya adalah ini teman-teman 1 Petrus 2 ayat 23 ya. Nah, ini teladan Tuhan Yesus dikatakan seperti ini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi, teman-teman begini ya, pembalasan bukan hak kita, tapi itu punyanya Allah. Penghakiman itu punyanya Allah, gitu ya. Sehingga teman-teman, walaupun mungkin kita diserang, sikap yang paling baik adalah apa, teman-teman? Adalah diam, gitu ya. Jadi kita nggak perlu apa ya, memaki-maki, ya. Waktu kita misalnya dimaki, kita disalah mengerti, gitu ya, di medsos itu ya, kita nggak perlu membalas, gitu ya. Secara hati kita tergoda sih, gitu ya. Tapi ingat kebenaran ini ya, kita telah ikuti teladan Yesus ya, yang tidak membalasnya, tapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, biarlah Tuhan yang membela kita, kan gitu ya. Tuhan yang akhirnya misalnya memulihkan nama baik kita, kan gitu ya. Itu yang kita percayai, yang kita imani. Baik, yang selanjutnya, ini teman-teman ya, dalam hal apa ya, misalnya kita ada mengalami penderitaan, jadi kita dibully, itu kan kita menderita juga gitu ya. Karena kesetiaan kita, misalnya karena iman kita dibully misalnya gitu ya, kita diejek-ejek gitu ya. Mari kita ingat kebenaran firman ini, 1 Petrus 4 ya, 12, 13, 16 ya. Dikatakan di sini teman-teman, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksa yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus.
Ya. Jadi kalau karena kesetiaan kita, kita mengalami penderitaan, menarik di sini ya. Jangan heran, dikatakan di situ. Tapi bahkan dikatakan di sini bersukacitalah, kan gitu dikatakan di sini. Baru jangan malu, dikatakan juga seperti itu ya. Baru hendaklah kita memuliakan Allah dalam Kristus. Nah ini yang harus kita lakukan ya. Jadi ada penderitaan, ya. Jadi lihat itu dari perspektif Allah gitu ya. Jadi bukan lihat dari perspektif manusia. Ya. Baik, selanjutnya nomor 7 adalah merebut kembali ibadah atau penyembahan kita. Jadi tadi kan itu ya, kita tidak bisa hidup tanpa ini, tanpa gadget kita, tanpa media sosial kita gitu ya. Ini ada kisah seorang ini ya, seorang bapak, dia nonton pertandingan sepak bola gitu ya. Bayangkan aja teman-teman, anaknya udah main sepak bola gitu ya, tapi masih dia megang handphonenya, buka media sosial segala macam gitu ya. Maka sampai ini ya, anaknya sudah apa itu ya, udah menendang bola sampai gol gitu ya, orang udah teriak-teriak menyebut nama anaknya. Dia aduh baru tersadar, tidak menyaksikan bagaimana serunya anaknya gitu ya, akhirnya menggolkan gitu ya dalam permainan itu gitu. Jadi apa ya, dia nonton sepak bola tapi hatinya terikat gitu kepada gadget dan juga media sosial yang waktu itu diikutinya gitu ya. Jadi sehingga dikatakan sebenarnya teman-teman, untuk apa atau siapa hati Anda berikan, itulah berhala Anda. Jadi berhalanya itu adalah gadget, handphone. Nggak bisa hidup tanpa handphone gitu ya. Tidak bisa hidup tanpa media sosial gitu ya. Nah ini gimana caranya teman-teman? Ini Mazmur 107 ayat 9 ya. Dikatakan di sini, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, perhatikan ini teman-teman ya. Jadi bagaimana beralih dari tadi ya, handphone dan media sosial itu ya, beralih dari situ kepada Tuhan yang pada akhirnya memuaskan gitu ya, memuaskan jiwanya gitu ya, yang haus dan lapar gitu ya. Nah, jadi penyembahannya akhirnya kepada Tuhan gitu ya, mendapatkan kepuasannya dari Tuhan dan akhirnya penyembahannya adalah kepada Tuhan gitu ya. Jadi sudah beralih dari Androidnya, dari handphonenya gitu ya, dari media sosial beralih dari situ kepada Allah gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah ini teman-teman, Mazmur 84 ayat 3 ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup gitu ya. Jadi gimana kita meminta kepada Tuhan, bagaimana kita merindukan Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman ya. Jadi ini memang teman-teman ini kan menjadi persoalan spiritualitas ya, yang akhirnya yang tadi saya katakan media sosial ini gitu ya. Jadi untuk mengembalikan itu kita minta pada Tuhan supaya kita punya kerinduan kepada Tuhan. Jadi kita bisa bebas dari itu ya. Dan kita akhirnya dipuaskan oleh Tuhan. Dikatakan di sini hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepala Allah yang hidup. Jadi benar-benar penyembahan kita hanya kepada Tuhan gitu ya. Jadi bukan kepada handphone kita lagi, bukan kepada media sosial kita lagi gitu ya. Selanjutnya, ya, ini yang ke-8 teman-teman ya, mengisi ulang istirahat gitu ya. Jadi itu tadi ya, kita kan tadi persoalan kita, struggles kita yang tadi adalah bahwa kita ini penuh distraksi ya. Nah, jadi bising gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana caranya mengisi ulang dengan istirahat gitu. Nah, ingat firman Tuhan teman-teman ya, ini ping dari Yesus ya, panggilan dari Yesus kepada kita, supaya kita memperhatikan Dia. Nah, dikatakan di sini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Jadi akhirnya teman-teman kita yang bising, bahkan tadi ya, kita bosan, kita langsung tanpa sadar sudah langsung megang handphone dan kita dengan malas sudah langsung ini ya, lihat status orang segala macam gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita ini memenuhi panggilan Tuhan gitu ya.
yang memanggil kita untuk kita mendapatkan kelegaan yang berasal dari Tuhan. Ya, selanjutnya, ya ini ya sahabat dunianya maya. Jadi ada juga sahabat ya dunia maya dan arahkan hati kepada Allah. Sahabat dunia maya ini apa teman-teman ya? Puasa gadget ya, puasa media sosial gitu. Nah, kita bisa tetapkan gitu, hari tanpa media sosial atau jam tanpa kita megang handphone dan media sosial. Nah, dan bahkan mungkin bisa kita ini teman-teman ya, bisa kita nonaktifkan gitu ya. Ya, untuk apa? Dikatakan di sini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Lihat ini teman-teman. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ia seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku, ya. Mazmur 131 ayat yang kedua. Ya, mari nikmati ini teman-teman ya. Jadi awalnya ini susah tapi bisa. Dengan pertolongan Tuhan kita akan sanggup melakukan ini ya. Sahabat dunia maya, sahabat media sosial, sahabat gadget ya, nggak harus kita pegang handphone, kita bisa letakkan dan kita bisa ya menikmati Tuhan, bahkan menikmati relasi yang real dengan yang lain. Selanjutnya, ya ini saya bawakan dengan cepat aja ya, 10 tips menjadi pengikut Kristus di media sosial. Jadi teman-teman tunjukkan dirimu bahwa engkau murid melalui media sosialmu ya. Yang pertama teman-teman ya, dahulukan Allah dalam segala hal yang Anda ucapkan dan Anda post. Jadi artinya gini, waktu Anda mau menuliskan sesuatu, memposting sesuatu, ya, apakah itu gambar, apakah itu quote, apakah itu tulisan teman-teman, langsung pikirkan, Tuhan berkenan nggak ya? Nah, pikirkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kayaknya ini Tuhan nggak senang gitu ya. Nah, jadi atau dengan kata lain gini, kalau misalnya teman-teman ragu, jangan posting, gitu ya. Nah ini tips yang pertama. Tips yang kedua, kasihi orang lain sama seperti Anda sendiri ingin dikasihi. Sehingga waktu berkata-kata kita memang sangat hati-hati, karena kita sangat menjaga misalnya perasaan orang lain. Waktu kita memposting sesuatu, kita menjaga perasaan orang lain. Kita menjaga pikiran orang lain, ya. Jadi misalnya teman-teman, masa-masa seperti ini teman-teman ya, nggak usah memposting makanan-makanan enak, ya. Pikirkan mungkin ada temanmu yang tidak punya makanan, dia kelaparan gitu ya. Loh, dia nggak punya makanan kok, tapi kok bisa dia mengakses media sosial? Tethering sama temannya, ya. Nah, jadi dia bisa tahu gitu loh. Nah, mari ya, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah pakailah media sosial untuk memfasilitasi relasi, garis bawah ini. Memfasilitasi relasi, bukan menggantikan hubungan-hubungan yang nyata. Ya, itu hanya fasilitator ya, alat lah gitu ya, jembatan. Tetapi kita di luar itu kita memiliki hubungan-hubungan yang nyata, yang dalam gitu ya, bukan hanya permukaan, tapi kita memiliki sahabat-sahabat yang benar-benar ini ya, kita kasihi, mengasihi kita, saling peduli satu dengan yang lain. Ya, tips yang keempat, pakailah media sosial dan bukan dikendalikan olehnya sebagai suatu berhala. Jadi gini teman-teman ya, jadi bagi saya sih media sosial ini bisa netral gitu ya. Nah, persoalannya bagaimana kita memakainya dan tidak membiarkan diri kita dikuasai olehnya. Seperti itu. Jadi kalau sudah mulai kita kayaknya diperhalakan, contoh ya, satu kita udah diperhalakan misalnya ya, waktu kita memposting sesuatu, kita pengen sekali berapa orang yang like, berkali-kali kita periksa berapa orang yang like, itu sudah kita diperhalakan gitu ya. Termasuk juga yang tadi ya, kita begitu ketakutan kalau handphone kita tinggal, kalau kita nggak ada paket segala macam, itu sudah berhala. Nah, jadi mari kita kendalikan supaya bagaimana ini tidak memperhalakan kita. Selanjutnya tips yang kelima adalah, ini tadi ya,
berikanlah juga pipi maya Anda yang lain terhadap pos-pos yang menyinggung Anda. Jadi kalau Yesus mengajarkan ya, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, kan gitu ya. Nah ini sabarlah teman-teman gitu ya. Jangan reaktif, jangan langsung marah-marah, bertengkar gitu ya. Nah, justru apa dikatakan? Berikan pipi yang satu lagi, ya di dunia maya kan gitu ya. Itu tips yang kelima. Selanjutnya tips yang keenam adalah jangan memposting sesuatu karena emosi. Nah, kalau teman-teman lagi marah gitu, apa ya, cooling down dulu, gitu loh. Langsung letakkan handphonenya. Misalnya teman-teman ya, baca ada misalnya ini status seseorang, kayaknya teman-teman dia teman kita misalnya apakah satu pelayanan, satu KTB atau apa gitu loh. Sebelumnya lagi baru membicarakan sesuatu, baru tiba-tiba kita merasa dia membuat status atau memposting kayaknya menyindir kita rasanya marah gitu loh. Teman-teman jangan posting kata-kata di situ waktu kita emosi. Nah, jadi itu kan akhirnya balas-balasan itu ya misalnya gitu. Jangan gitu. Jangan memposting sesuatu karena emosi. Tips yang ketujuh adalah selalu refleksikan Yesus. Kasihilah Allah baik online maupun online. Wow. Ini menyegarkan jiwa ini teman-teman ya. Di hati kita ada Yesus ya, baik online maupun offline. Ya, waktu kita online itu tidak akan mencuri hati kita gitu loh. Itu tidak akan mempengaruhi kita waktu kita merefleksikan Yesus. Kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Jadi kita bisa tenang, damai gitu ya. Jadi baik online maupun offline, memang Yesus itu kita refleksikan, kita renungkan gitu loh. Kita benar-benar nikmati gitu keberadaannya dan kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Tips yang kedelapan adalah janganlah pakai media sosial untuk memperparah godaan gitu ya. Jadi artinya apa? Kita pakai media sosial untuk ya memenuhi memperparahkan apakah tadi pornografi, kesukaan kita berbelanja yang tinggal klik-klik gitu loh. Nah, jadi jangan kita pakai gitu loh. Nah, jadi kita hanya mau memakai media sosial kita adalah untuk yang membangun, yang berguna, yang melayani, ya, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat juga bagi kita, yang memuliakan Allah, yang menjaga kemurnian iman kita. Tips yang kesembilan, ya, bentuklah opini sendiri, janganlah sekedar ikut arus, jadi keren-kerenan gitu loh. Nah, jadi dalam media sosial juga kita ini mandiri gitu loh. Jadi kita punya opini sendiri, kita punya pendirian sendiri gitu ya. Sekalipun mungkin akhirnya ya pilihan kita, pendirian kita sama dengan orang lain, bukan karena ikut-ikutan, tapi memang itu yang kita pahami, yang kita pilih, yang kita punya gitu ya. Tips yang ke-10, janganlah mendasarkan identitas Anda pada apa kata orang. Wah, ini berat nih ya. Tetapi ingatlah, identitas Anda dan saya adalah bahwa kita anak Tuhan. Identitas kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Kristus sudah rela mati bagi kita, gitu ya. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi adalah karena kasih karunia Allah yang begitu besar pada kita, gitu ya. Ya, jadi identitas kita adalah kita anak Allah, bukan apa kata orang. Ya. Selanjutnya ini adalah penutup teman-teman gitu ya. Jadi menutup bagaimana bijak bermedsos, ada dua hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Ini adalah penutup gitu ya. Kolose 3 ayat 17. Ini surat Paulus ya pada jemaat Kolose dikatakan seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan ya, buat kata-kata gitu ya, waktu memposting di dalam media sosial kita, perhatikan ini teman-teman. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Apa arti dalam nama Tuhan Yesus? Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dalam nama Tuhan Yesus kan, itu selaras dengan kehendak Tuhan ya. Nah, kalau kita benar-benar lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti nggak akan
terjebak hal-hal tadi teman-teman ya, membanding-bandingkanlah, memposting yang nggak tepat lah gitu ya, tidak berempati sama orang lain. Kita nggak akan seperti itu karena kita akan selaras nanti dengan karakter Kristus gitu ya. Selanjutnya yang kedua ini yang terakhir ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bayangkanlah teman-teman, waktu teman-teman buat status, memposting sesuatu itu untuk Tuhan gitu loh. Berarti apa? Kalau untuk Tuhan, yang the best ya, yang kudus, yang murni gitu ya. Kalau untuk Tuhan pasti seperti itu kualitasnya ya, gitu ya. Nggak mungkin yang duniawi lagi gitu ya. Tetapi adalah akhirnya yang benar-benar yang rohani, yang berkenan kepada Tuhan lah. Waktu kita melakukan media sosial kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bijak dalam media sosial kita ya. Ini memang zamannya era digital ya, zamannya media sosial, ini kita tidak bisa hindari teman-teman gitu ya. Tapi mari kita tidak terjebak di dalamnya, ada struggles tadi di dalamnya, tapi teman-teman firman Tuhan memperlengkapi kita bagaimana kita menjadi orang yang bijak di dalam bermedia sosial. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami hidup di dalam era digital yang hari-hari kami adalah melihat screen laptop kami, Android kami ya Tuhan, tablet kami. Itulah dunia kami pada saat ini ya Tuhan. Jari-jari kami ya Tuhan akan mengetik di laptop kami, di Android kami, di tablet kami ya Tuhan, untuk memposting apakah itu kata-kata, apakah itu video, banyak hal ya Tuhan. Dan malam hari ini kami diperlengkapi. Bagaimana kami bijak ya Tuhan, bagaimana kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Dan bahkan kami melakukannya untuk Tuhan. Biarlah itu yang menjadi standar kami ya Tuhan. Tolonglah bantu kami ya Tuhan, karena kami tahu, kami sadar kami lemah ya Tuhan. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami akan dimampukan untuk itu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di dunia yang penuh dengan kecemaran ini, kiranya kita tetap teguh menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, karena kita berharga oleh karena apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah lewat ibadah ini, hidup kita semakin dibaharui dan kita mengalami kuasa lawatannya. Mari kita mulai memberikan seluruh hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan dan fokus melayani Dia, serta meninggalkan segala kesenangan kita di dunia ini. Mari bernyanyi lagu komitmen kita di dunia yang penuh antara sesamamu, hiduplah sampai dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan
teman-teman. Kembali lagi, Shalom teman-teman. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Harapannya tetap baik dan selalu baik ya teman-teman. Benar sekali partner. Meskipun di keadaan pandemi ini, harapannya teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang TikTok, di mana kita diajak untuk bijak dalam bersosial media, tidak memposting hal yang tidak berguna, dan tidak melakukan segala cara hanya demi popularitas. Ngomong-ngomong soal bijak nih partner, selama masa pandemi ini, di mana kita dianjurkan untuk stay at home, teman-teman juga harus bijak loh dalam memanfaatkan waktunya. Yap, tepat sekali partner. Nah, sekarang kita akan menyaksikan cuplikan dari beberapa teman kita yang melakukan kegiatan selama stay at home. Lagi ngapain kalian weh? Lagi masak-masak. Halo teman-teman, ini tadi yang selesai diadon, terus direbus. Nah, hasil rebusannya setelah itu kita goreng kembali. Selesai tadi digoreng, terus kita campurin dengan cukonya. Terus langsung disantap. Kita potong. Makan deh, sedap sekali deh. Gimana, Leli? Ya, coba rasain. Mantap sekali. Hai guys, hari ini untuk mengisi waktu kosongan selama COVID, kami mau main TikTok. Oke dong. Well, now they know. Say you'll remember me, standing in a nice dress, staring at the sunset. Hai guys, udah lihat kan TikTok dari kita berdua? Jadi selama pandemi ini, kalian juga bisa loh mengisi waktu kosongan dengan bermain TikTok. Shalom teman-teman, sekarang saya akan membagikan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama stay di rumah. Check it out. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar Arduino. Kita dapat mempelajarinya menggunakan buku panduan. Di sini kita dapat mengetahui rangkaiannya dan juga mengenal skrip yang digunakan untuk menjalankan program. Kita juga dapat mempelajarinya melalui internet. Nah, di sini kita akan mendapatkan banyak sekali tutorial-tutorial untuk menggunakan Arduino dan juga informasi-informasi lebih mengenai Arduino. Kita dapat memulai programnya dengan menggunakan Arduino IDE melalui laptop ataupun komputer teman-teman. Nah, di sini merupakan halaman untuk menuliskan skrip. Di sini saya sudah menuliskan beberapa skrip menyalakan LED dan melakukan simulasi lampu merah mini. Nah, teman-teman, sini
merupakan LED yang dikontrol dengan Arduino, dan juga ini adalah simulasi lampu merah mini menggunakan Arduino. Masih banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan Arduino, misalnya seperti melakukan kontrol scan sidik jari, dan masih banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan Arduino. Selamat mencoba teman-teman. Wah, seru-seru sekali ya partner. Iya partner, ternyata banyak juga ya teman-teman hal-hal positif yang bisa kita lakukan selama di rumah aja. Harapannya kita semua bisa melakukan banyak hal-hal positif dari rumah aja ya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki acara peniupan lilin ulang tahun KMK FMIPA. Shalom teman-teman, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya dan penyertaannya yang terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sentosa, dan tetap bersukacita ya teman-teman. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah perkembangan zaman yang kita rasakan bahwa peluang dan tantangan hidup yang semakin kompleks, hanya pribadi yang memiliki integritaslah yang siap menghadapi tantangan dengan tetap memiliki sikap hati yang setia kepada Tuhan Yesus. Dengan kerinduan beberapa mahasiswa Kristen FMIPA, terbentuklah wadah pelayanan mahasiswa pada tanggal 23 Maret 1992 yang kita kenal dengan Keluarga Mahasiswa Kristen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau KMK FMIPA. Tentunya terbentuknya pelayanan ini telah melalui proses yang panjang dan perjuangan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang takut akan Tuhan, yang pastinya juga memiliki kerinduan yang mendalam untuk ada persekutuan dan pemuritan di kampus kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur atas pelayanan yang telah Tuhan hadirkan dan terus Tuhan pelihara di kampus kita ini. Wadah pelayanan mahasiswa yang memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Pelayanan mahasiswa juga mempersiapkan seorang Kristen muda yang mencintai Tuhan dan memperjuangkan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tepat pada tanggal 23 Maret 2020 lalu, KMK FMIPA berusia 28 tahun. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai pelayanan KMK FMIPA dan akan selalu disertainya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sangat merindukan pelayanan mahasiswa tidak hanya ada di kampus kita, tetapi boleh tetap survive dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita sangat mengharapkan agar visi dan misi yang daripada Allah dapat terus terjaga dan terus kita kerjakan seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, bersatu hati, pikiran, dengan penuh kasih dan terus mengerjakan pelayanan dan pemuritan di kampus kita. Pemuritan yang menjadi tombak dan dasar pelayanan di kampus kita. Karena kesuksesan suatu pelayanan bukan hanya dilihat dari segi jumlah ataupun kehadiran, yaitu bangunan ataupun keuangannya, tetapi lebih mendasar kepada dispensi atau pemuritan. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Saya juga mau katakan, kekristenan tanpa kasih adalah kekristenan tanpa Kristus. Sebagai AKK, PKK mewakili seluruh pengurus yang bagian dari KMK FMIPA, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 tahun KMK-ku, KMK kita, KMK FMIPA. Terima kasih untuk angka yang besar ini, 28 tahun, dan terus Tuhan percayakan bagi wadah pelayanan KMK FMIPA.
melalui perayaan ibadah Natalis KMK MIPA ini dengan tema Tuhan ingin kita tetap jadi orang bijak. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sikap bijaksana ketika ingin mengambil suatu tindakan. Khususnya melalui ibadah ini kita diisi dan diajak untuk belajar bijak dalam bersosial media. Sebab dalam 1 Korintus 20 ayat 23 tertulis, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tadi melalui hambanya, Pak Asnas Saragi mengatakan, segala yang kita katakan dan posting haruslah benar, tapi tidak segala yang benar harus kita katakan dan kita posting. Itu artinya, marilah kita memfilter untuk menyampaikan sesuatu, bukan hanya tentang kebenaran, tetapi juga harus berguna dan membangun. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun KMK MIPA yang ke-28 tahun. Kiranya KMK MIPA terus menjadi berkat dan terus tetap mengerjakan visi dan misi yang daripada Allah. Tuhan Yesus semakin memberkati. Student today, leader tomorrow. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Demikian rangkaian acara ibadah Dies Natalis KMK FMIPA. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Shalom teman-teman.
Kami dari Krista mengucapkan happy birthday untuk KMKF. God bless. Wishnya apa? Wishnya semoga Ya udah bilang aja wishnya apa aja. Semoga semakin bertahan selama ini udara. Selamat ulang tahun KMKF MIPA. Semoga menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun KMKF MIPA. Tuhan Yesus memberkati. Halo KMKF MIPA. Di sini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 tahun untuk KMKF MIPA. Di sini harapan saya KMKF MIPA tetap menjadi wadah pelayanan yang terbaik, yang hidup, yang sesuai dengan firman Tuhan. Semoga tetap menjangkau mahasiswa-mahasiswa Kristen fakultas agar tetap dilayani dan tetap rindu buat AKK dan MKF semakin lebih terbebani di dalam mengikuti wadah pelayanan KMKF MIPA. Itu harapan dari saya. Semoga tetap memberikan yang terbaik pelayanannya. Jangan berputus asa ketika ada masalah. Semakinlah tegar, semakin kuat di dalam persoalan-persoalan yang terutama pengurus hadapi, ya, untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa Kristen di fakultasnya. Ya, di sini saya alumni dari jurusan Matematika FMIPA angkatan 2014. Nama saya Putra Mungkur. Itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom. God bless KMKF MIPA. Bye-bye. Selamat ulang tahun untuk KMKF MIPA yang ke-28. tetap menjadi wadah untuk tumbuh dan menjadi Berkat untuk semua orang. Birthday KMKF MIPA remains a concern for growth and blessing for everyone. Jesus bless. Dan Yesus memberkati.